Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Selanjutnya sobat ya, setelah zodiak Gemini, tapi kita tarik dulu energinya, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya ya. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Leo memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Leo, asmara, kartu utama muncul petunjuk di Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk desan, ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya, dimana kelihatannya masih banyak ini sahabat Leo yang masih mengalami sebuah problem-problem ataupun masalah-masalah ataupun konflik-konflik di seputar asmara kalian di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas karena saya merasakan di sini ibaratnya tuh ketika ingin stabil ya, mungkin secara kebahagiaan, saling menyayangi, saling pengertian, saling harmonis. Ini masih banyak liku-liku, masih banyak hambatan, masih banyak jalan yang terjal. Cuman di sini sahabat Leo dipesankan ya di kartu The Hermit, apapun yang terjadi, ya, Leo ini harus menghadapi dengan sabar ya, dan juga semangat, serta jangan lupakan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Nah, ini bakal apa? Ini bakal menjadikan titik balik
adanya sebuah kestabilan ulang yang mungkin akan jauh lebih baik, lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk desan. Nah, ini yang saya katakan. Ketika kalian mungkin masih teruji ya, ataupun mungkin masih banyak cobaan, banyak liku-liku, banyak hambatan ketika ingin stabil. Dan kalian mencoba untuk apa ya? Untuk bisa lebih sabar, lebih semangat. Ya. Sembari doa tadi saya mengatakan, sembari diikhtiarkan, nah, maka yang terjadi apa? Kan ada sebuah titik balik yang bakal bagus. Nah, artinya kalian akan mendapatkan desan, gitu loh. Akan mendapatkan sebuah perkembangan, pertumbuhan lagi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, gitu loh. Tapi kalau kalian diuji terus kalian menyerah, apalagi tidak bisa menyikapi masalah ini logika atau tidak. Nah, kesalahan yang paling berat apa? Ketika sudah ada masalah, kalian salah untuk mengambil keputusan, gitu loh. Maksudnya bagaimana ya? Maksud saya gini loh, ketika kalian ada masalah, kalian salah mengambil keputusan itu dalam arti masalah ini logika atau di luar logika. Kalau logika, ya selesaikan logika. Tetapi kalau di luar logika, kalian selesaikan logika. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Nah, gitu loh. Salah mengambil sebuah keputusan, maka hasilnya juga makin fatal. Bagaimana caranya mengatasi masalah di luar logika? Ya lawan dengan energi, dibuka lagi auranya. Nah, kan tinggal kalian sendiri yang bisa memahami, yang bisa merasakan masalah yang terjadi, masalah yang menghambat kalian dengan adanya banyak problem, banyak konflik ini masih logika atau di luar logika. Kan gampang sobat. Biasanya kalau di luar logika itu tanda-tandanya banyak keanehan gitu loh, banyak ketidakwajaran. Nah, itu sudah di luar logika, maka selesaikan cara energi. Ketika kalian tepat sasaran untuk mengambil solusi ataupun mengambil tindakan, ya maka desan akan kalian dapatkan. Jadi di sini tergantung Leo ya. Nah, gitu loh. Jadi adanya sebuah perubahan, perkembangan ataupun pertumbuhan yang lebih baik lagi ini tergantung sahabat Leo. Bisa tidak lebih bersabar ya, sembari doa, sembari ikhtiar, dan harus bisa menangkap suatu masalah. Kalau logika ya selesaikan logika. Artinya kan itu bisa dikatakan nyambung gitu loh. Kalau di luar logika ya selesaikan energi, buka kembali auranya. Itu kan nyambung. Jangan dibolak-balik. Kalian ada masalah ini di luar logika tapi kalian selesaikan secara logika. Nah, itu yang namanya tidak nyambung. Maka desan ini akan sulit. Kalau kalian tepat sasaran, desan ini langsung akan hadir. Itu loh. Langsung akan ada perubahan. Yang semula berkonflik cepat damai ya. Itu loh. Cepat baikan lagi, cepat dingin kembali. Tidak memanas lagi itu. Ada perubahan yang baik artinya di situ. Oke, nanti kita deteksikan ya. Lanjut di pekerjaan ataupun karir, Leo, kartu utama muncul petunjuk Ace of Wands. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat sedikit, ada daunnya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup. Ada 7 orang melihat cup ya di atas awan kecil atau angan-angan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo tentang pekerjaan ataupun karir ya. Sebetulnya banyak dari sahabat Leo ini sebetulnya banyak yang berpotensi loh. Karena saya merasakan di sini banyak dari sahabat Leo yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kalian mengolah secara kecerdasan kalian, secara pemikiran. Gitu. Ciptakan ide-ide kreatif ataupun solusi baru. Gitu. Agar apa? Agar ada peningkatan. Karena di sini Ace of Wands di sini melambangkan apa? Pasti akan ada peningkatan, pasti akan ada perkembangan yang baik, yang luar biasa, yang positif. Ketika kalian mampu mengolah secara pemikiran, sobat. Seperti yang barusan saya katakan. Nah, gitu loh. Karena di sini katanya akan baik kok gitu loh. Akan ada pencapaian yang luar biasa, bisa mencapai target, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan ini akan bisa kalian capai. Nah, cuman hanya saja ini kalian mungkin terjebak ya. Dalam arti mungkin banyak dari sahabat Leo ini yang terjebak sama mungkin sebuah pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan kalian. Mana yang harus saya ambil keputusan, mana yang saya harus ambil pilihan ketika memang ada masalah, ketika memang ada problem. Nah, ini sahabat Leo banyak yang terjebak kebingungan di sini. Nah, gitu loh. Nah, makanya banyak yang akhirnya yang mau sukses, yang mau berhasil, yang mau berkembang ini stuck akhirnya. Bisa saja ada penurunan, ya bahkan ada keterpurukan. Itu tadi loh. Ketika kalian
ingin berhasil, terus kalian terhantam sebuah problem ataupun konflik, jangan mudah bingung ataupun bimbang sobat. Ambil keputusan jalan mana yang harus kalian pilih, yang harus kalian ambil maksud saya. Dan ketika adanya sebuah pilihan-pilihan, ya pilih satu saja gitu loh. Jangan bingung, jangan bimbang. Kalau kalian bingung, bimbang, ya yang saya rasakan memang kan seperti itu. Kalau kalian tetap bingung, bimbang, ya nanti kan apa ya, keberhasilan yang akan menuju di kalian ini juga akan bisa menghambat gitu loh. Bahkan tidak akan bisa ada keberhasilan kembali. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, Leo ini jangan bimbang ya. Jangan bingung ketika mungkin mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan ataupun pilihan-pilihan. Karena di sini kalian dilambangkan akan bagus gitu loh. Akan ada pencapaian di situ. Jadi tergantung Leo. Kalau kalian merasakan kok ada penurunan, ya itu tadi loh. Sebetulnya kalian ada potensi sebuah kecerdasan yang luar biasa. Ya tinggal kalian mengolah. Kalau kalian tidak bisa mengolah pemikiran ya, maka yang terjadi selamanya akan bingung, bimbang dan akan menjadi keterpurukan. Maka keberhasilan itu sulit akan kalian capai. Perkembangan pun sulit, peningkatan juga sulit. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan lebih dalam. Untuk keuangan ataupun rezeki Leo, kartu utama muncul petunjuk The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star. Ada wanita menuangkan air ke dalam sungai. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo tentang keuangan ataupun rezeki. Ya, ini kalau saya rasakan sih yang menyebabkan sulit ya, yang menyebabkan banyak hambatan, banyak sendatan di rezeki kalian maupun di pemasukan uang kalian. Ini jelas ya. Ketika kalian merasakan itu semua, yang saya maksud ini jelas ini bukan kesalahan alami, tetapi dipaksa orang lain dan mengirimkan energi negatif, sering saya menyebutkan black magic, maka itulah yang terkadang membuat apa yang sudah kalian rencanakan ini tiba-tiba gagal. Mungkin mau ada bisnis ataupun mungkin mau ada peluang-peluang keuangan bisa-bisa gagal secara tiba-tiba, ataupun yang hampir saja mencapai finish ya ibaratnya, hampir saja bisa mencapai keuangan itu sendiri, terkadang banyak gagal gitu loh. Ataupun bisa dikatakan awalnya bagus secara keuangan, secara rezeki awalnya bagus, banyak lancar, banyak milih. Nah, gitu loh. Nah, ketika kok tiba-tiba merasa seret, ya seakan-akan banyak rintangan, banyak hambatan, banyak problem. Nah, ini sudah jelas karena kalian tertembak energi negatif. Nah, itu maksud saya. Harus dinetral, sobat. Ya seperti itu ya. Harus dibuka lagi auranya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Star. Artinya apa? Makanya saya tadi mengatakan ini The Star ini juga nyambung gitu loh. Artinya apa? Ini akan ada perubahan ini Leo. Akan ada sebuah mungkin apa ya, wujud ataupun sosok kerezekian ini ya, kelihatannya akan masuk sama kalian. Itu tadi intinya asalkan kalian tepat ya. Tepat untuk apa? Ya untuk bisa menyikapi sesuatu yang terjadi. Ketika logika, ya solusinya kan harus logika. Tetapi ketika di luar logika, ya unsurnya apa? Ya diselesaikan secara energi. Jangan pas ini di luar logika, ya, seharusnya diselesaikan energi, tapi kalian selesaikan logika, itu kan tidak nyambung. Nah makanya di situ tetap akan menghambat sebuah kelancaran rezeki kalian. Semoga bisa dipahami ya. Makanya di sini muncul besar, artinya ini akan ada rezeki baru yang akan kalian dapatkan di sini. Yang akan kalian genggam uang ini. Tetapi ya itu tadi asalkan Leo bisa menempatkan sesuatunya. Nah, gitu loh, pada tempatnya ataupun pada porsinya. Seperti yang barusan saya jelaskan. Kalau masalah yang terjadi, hambatan keuangan yang terjadi, ini logika, selesaikan logika. Kalau di luar logika, ya selesaikan secara energi, artinya diperbaiki auranya, dibuka kembali auranya, maka rezeki ini akan hadir. Karena saya merasakan juga di sini bahwa Leo ini adanya sebuah angan-angan, adanya sebuah harapan, adanya sebuah cita-cita yang dimana agar keuangannya itu bisa lancar, bisa milih. Itu yang sedang kalian harapkan. Nah, apakah bisa terjadi? Bisa. Makanya saya tadi mengatakan barusan, ini Leo akan didatangi sebuah rezeki. Ya tergantung Leo untuk bisa menyikapi ketika ada kesulitan itu logika atau tidak. Intinya di situ. Kalau kalian tepat, rezeki ini pasti kalian dapatkan. Ya gitu loh. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya, inilah yang terjadi. Untuk asmara di sini Leo kelihatannya apa ya, masih banyak yang kesulitan ya di sini. Jadi waspada untuk komunitas terbesar. Nah, gitu loh. Kelihatannya masih banyak problem, masih banyak hambatan. Ketika kalian berharap adanya kestabilan, adanya perkembangan, ada pertumbuhan. Kenapa itu kok sulit kalian capai? Nah, gitu loh. Ya memang adanya sebuah ketertutupan aura sobat, gitu loh. Kalian banyak yang tertutup di sini. Apakah Leo tertembak di faktor asmara? Tidak, tetapi ada kalian tertembak di faktor lain. Nah, gitu loh. Oke, nanti kita temukan ya penyebab kalian tertembaknya itu sehingga membuat aura kalian tertutup di faktor apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini waspada untuk komunitas terbesar Leo. Ingat ya, komunitas terbesar Leo kelihatannya memasuki minggu pertama bulan Juni ini masih banyak asmara yang goncang ataupun goyah ya. Artinya masih banyak problem, masih banyak masalah yang belum bisa terselesaikan. Nah, gitu. Ya bisa saja ini juga waspada, mungkin yang kemarin ataupun dulu asmaranya sempat membaik ya, sempat damai, sempat dingin, bisa saja loh nanti di minggu pertama ini timbul sebuah masalah baru. Harap waspada ya. Lanjut untuk pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya, tetapi inilah yang terjadi. Ini kelihatannya 50-50 ya untuk sahabat Leo ya. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam sebuah kejutan dan itu sangat menyenangkan buat kalian. Gitu loh. Entah penyelesaian masalah yang secara tiba-tiba bisa selesai, akhirnya kalian menemukan sebuah pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Bisa saja seperti itu. Nah, yang 50% lagi sobat, bisa saja apa yang kalian harapkan, apa yang kalian angan-angankan tiba-tiba ini meleset tidak sesuai kenyataan. Bisa saja loh seperti itu. Artinya kan ada kegagalan di situ. Nah, gitu loh. Bisa saja seperti itu loh ya. Jadi yang jelas di sini 50-50. Bisa ada apa ya? Bisa ada kabar yang mungkin baik ya, ada keberuntungan lah. Bisa saja di sini mungkin akan ada kabar yang nantinya kalian rasakan itu kurang baik. Susah berkembang lah, semakin terpuruk lah, susah ada peningkatan lah. Ya, seperti itu ya. Lanjut ya. Untuk di keuangan ataupun rezeki bagaimana? Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama, tak terfikirkan sebelumnya, inilah yang terjadi. Ini 50-50 juga Leo. Gitu loh. Bisa saja yang 50% ada tanda-tanda baik dan kalian akan dapat sebuah keuangan. Entah besar entah kecil, nggak tahu dari mana datangnya, yang jelas rezeki ini akan datang sama kalian. Nah, untuk yang 50% satunya lagi, ya di sini yang menjadikan sebuah masalah di sini. Yang 50% lagi, yang 50% satunya bagaimana? Ya bisa saja rezeki yang tadinya mau datang sama kalian bisa saja tercancel, bisa saja mental karena banyak dari sahabat Leo yang kali ini ya memasuki minggu pertama bulan Juni banyak yang tertembak di faktor keuangan atau rezeki. Nah, gitu loh. Jadi banyak orang toksik juga di sini. Orang toksik, orang iri, tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian sukses. Nah, gitu loh. Makanya menembakkan energi black magic di situ. Nah, ini tergantung Leo. Leo bisa tidak menyikapi suatu masalah itu. Nah, kalau logika ya balik lagi selesaikan logika, tapi kalau di luar logika selesaikan energi, dibuka lagi auranya. Kalau melihat tanda-tanda seperti ini apalagi muncul the tower, ini sudah mengarah ke di luar logika. Kalau kalian selesaikan logika nggak akan nyambung sobat, selamanya kalian akan terpuruk, akan terhantam masalah. Nah, di situ letak untuk pemahamannya. Gitu. Nanti kalian sendiri yang akan bisa merasakan. Jadi sekali lagi ini 50-50 ya. Gitu. Ya makanya ketika tidak kalian netral, tidak kalian buka lagi auranya, ini akan bisa berimbas. Bisa di asmara akan kacau, di pekerjaan kacau, di kesehatan juga kacau. Itulah yang terjadi. Tapi kalau kalian netralkan satu ya, ibaratnya kalian buka satu di sini, semua akan terbuka. Akan ada keberuntungan di dalamnya, akan ada keberkahan di dalamnya. Nah gitu loh. Karena bagaimana mungkin bisa apa ya? Bagaimana bisa ada kebahagiaan, ada kesuksesan kalau kita ini terhalang oleh dinding penghalang. Karena apa? Karena adanya sebuah kiriman negatif tadi, energi black magic itu kan sebagai dinding penghalang. Yang mana mungkin kita mencapai keberkahan. Ya semesta mau menurunkan keberkahan ke bumi ya. Entah berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu.
ya jelas mental ini. Yang tadinya mau diturunkan sama Leo, ya, bisa saja mental, bisa saja tercancel. Nah, mentalnya kemana? Ya mentalnya sama-sama yang mempunyai zodiak Leo, tapi orang ini sudah terbuka auranya. Nah, mereka lah yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan. Kalau untuk Leo yang auranya masih tertutup bagaimana? Ya itu tadi, mengalami kesulitan terus. Nah, karena keberkahan dari semesta ini tidak bisa masuk dalam kehidupan kalian, ada dinding penghalang. Kalau aura terbuka kan bagus. Nah, keberkahan itu akan masuk. Energi positif kita akan bisa menarik. Ya, keberkahan dari semesta tersebut ya bermacam-macam, bisa berupa rezeki, kebaikan, kepositifan apapun itu. Gitu loh. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa memberikan jawaban yang tepat, yang akurat, ya, agar untuk perbaikan diri, kan seperti itu. Nah, lebih-lebih ketika nanti kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura misalkan, ya di situ tugas saya untuk membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Nah, gitu loh. Ketika dinding penghalang itu hancur, ya seperti yang saya katakan tadi, aura kalian bisa terbuka kembali dan energi positif kalian bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta yang sudah saya jelaskan tadi. Menarik keberuntungan apapun itu. Nah, seperti itu sobat ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Kenapa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada suatu pembacaan yang kurang baik, ya, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib agar lebih baik lagi daripada nasib yang sekarang. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, terus kunci terakhir apa? Ya kunci terakhir, ya sudah kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya. Ketika nasib kita ingin berubah jauh yang lebih baik lagi daripada yang sekarang, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan ini intinya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Leo, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.